Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris li Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, syurut wujubi zakatin naqdain, syarat wajibnya zakat emas dan perak. Syurut wujubi zakatin naqdaini wa huma adz-dzahab wal fiddah salasatun. Syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak itu ada 3. Yang pertama adalah haul. Yang pertama adalah haul. Yang kedua wan nisab wa huwa 20 mithqalan fi dzahabi wa mi'ata dirhamin fil fiddah. Syarat yang pertama haul, syarat yang kedua adalah nisab, di mana nisabnya emas adalah 20 misqal, yaitu 20 dinar atau 20 atau 85 gram emas, 24 karat. Wa mi'ata dirhamin min fiddah, dan juga 200 dirham perak atau setara dengan 595 gram perak murni 1000 karat. Kemudian syarat yang ketiga wa kaunuhuma ghaira uliyin mubah. Keduanya yakni emas dan perak itu bukan perhiasan yang mubah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan syarat yang pertama dan syarat yang kedua, bahwa zakat emas itu dipersyaratkan padanya haul sebagaimana perak. Kemudian kapan di tengah tahun jumlah emasnya berkurang dari nisab atau jumlah haulnya berkurang dari nisab, maka tidak terputus haulnya, dan nanti dimulai haul yang baru ketika jumlah zakatnya atau jumlah nisabnya memenuhi. Kemudian nisab sudah kita sebutkan nisabnya ya. Kata para fuqaha tidak boleh menggabungkan dua jenis yang berbeda untuk mencukupkan nisab. Jadi emas dengan perak tidak boleh digabung. Emas dan perak tidak boleh digabung untuk mencukupkan nisab. Kenapa? Emas dan perak jenisnya berbeda. Nah, dari sini muncul perselisihan di kalangan ulama terkait dengan mata uang. Mata uang sekarang bukan emas dan perak. Apakah diikutkan hukumnya kepada emas dan perak? Jelas ya? Nah, maka yang benar dalam masalah ini, mata uang dengan semua macam jenisnya diikutkan kepada zakatun naqdain. Diikutkan kepada zakat apa? Zakat emas dan perak. Karena itulah nisabnya mata uang juga mengikutinya. Namun, pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur al-ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa untuk zakat mata uang ikutnya ke nisab emas. Ikutnya ke zakat ke nisab emas, yaitu 85 gram emas 24 karat. Jadi kalau misalnya kita berasumsi 1 gram emas 24 karat 1 juta, berarti nisab uang itu sekitar 85 juta. Kan begitu, sekitar 85 juta. Nah, muncul pertanyaan, apakah nisab uang dengan nisab emas digabung? Kan tadi nisab emas dengan perak kan tidak digabung. Kenapa? Karena beda jenis. Nah, sekarang apakah kalau ada orang punya gram emas, punya emas sendiri, punya uang juga, apakah nisab emas dengan uang digabung atau dipisah? Kalau kita melihat pendapat di kalangan para ulama, yang mu'tamad itu tidak digabung, dipisah. Jadi kalau misalnya ada orang punya emas 80 gram, ada orang punya uang 80 juta, itu tidak ada zakatnya. Walaupun kalau digabung ada zakatnya. Tapi karena uang emas dengan uang jenis yang berbeda,
maka tidak boleh digabung sebagaimana uang dengan emas dengan perak. Nah, ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi ada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu pendapat Al-Bulqini rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa boleh menggabung nisab emas dengan perak. Sehingga kalau kita pakai pendapat ini, maka berdasarkan pendapat ini boleh menggabungkan nisab uang dengan emas. Dan ini boleh dipakai pendapat seperti ini. Dan kalau kita lihat maslahat di zaman sekarang, wallahu a'lam bissawab, pendapat Al-Bulqini ini mungkin lebih bagus dan lebih tepat untuk diamalkan untuk menjaga maslahat kaum duafa, yaitu apa? Bahwa nisab emas dan uang bisa digabung. Jadi kalau ada orang punya emas 80 gram, uang 80 juta, maka ini kena zakat. Ini kena zakat. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Karena ketika digabungkan itu mencapai nisab. Nah, kemudian syarat yang ketiga yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu bukan perhiasan mubah. Kalau emas berupa perhiasan, kita sudah sebutkan bahwa perhiasan, ya, yakni emas atau perak tentu saja yang kita bahas, bukan perhiasan yang lain, ya. Yakni kalau perhiasan tersebut dipakai, emas atau perak tersebut dipakai, digunakan, dan penggunaannya itu tidak dilarang oleh syariat, maka tidak ada zakat padanya. Kenapa? Karena ketika emas itu dipakai, sehari-hari dipakai, digunakan, maka dia sama seperti kendaraan dan rumah yang sama-sama digunakan, yang mana kendaraan, rumah, budak dan semacamnya tidak ada zakatnya. Ya, karena tujuannya bukan dikembangkan, tujuannya untuk apa? Dipakai. Dan sudah berlalu bahwa harta-harta yang terkena zakat hanyalah harta yang memang dikembangkan. Adapun perhiasan emas atau perak yang dibeli untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Jelas ya? Nah, dengan syarat pemakaiannya dibolehkan dalam syariat. Beliau menggunakan istilah mubah. Maka kalau ada seorang perempuan misalnya, dia beli logam dia beli koin-koin emas di Pegadaian, disimpan untuk tabungan, untuk kalau ada apa-apa dijual. Jelas sampai sini? Maka ini dihitung ke dalam nisab. Atau misalnya seorang ibu-ibu setiap dapat rezeki, dia beli perhiasan. Tujuannya beli perhiasan supaya disimpan untuk jaga-jaga. Walaupun sesekali kalau ada pesta dia pakai, tapi bukan itu pemanfaatan utamanya. Yani walaupun dia pakai, dia akan jual nanti kalau dibutuhkan. Ya, karena memang tujuannya bukan untuk dipakai, tujuannya untuk apa? Untuk investasi atau simpanan dan semacamnya. Maka ini hukumnya dihitung ke dalam nisab karena bukan dipakai, bukan perhiasan yang dipakai. Jelas ya? Adapun misalnya kalau perhiasan tersebut dipakai, misalnya gelang, anting, kalung, walaupun mungkin sesekali dia lepas, tapi pada dasarnya dia beli itu untuk dia pakai, pada kebanyakan keadaan dia pakai. Mungkin sesekali dia lepas, tapi asalnya untuk dipakai, maka perhiasan yang dia pakai ini tidak dihitung ke dalam nisab. Perhiasan perempuan ini, emas, ya, digunakan oleh perempuan itu boleh, halal, maka tidak dihitung ke dalam nisab. Nah, dari sini difahami bahwa perhiasan yang haram, emas dan perak yang merupakan perhiasan yang haram, itu dihitung ke dalam nisab. Jelas sampai sini? Perhiasan yang haram itu dihitung ke dalam nisab. Misalnya seorang laki-laki punya cincin emas. Laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas, ya kan? Laki-laki pakai kalung emas, cincin emas misalnya, ya. Atau apalagi jam emas. Dia pakai apa? Jam emas. Dia punya pulpen dari emas. Maka ini semua perhiasan dihitung ke dalam nisab. Dihitung semua, ditambahkan ke dalam nisab. Apakah mencukupi atau tidak? Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Beda perempuan boleh, maka tidak dihitung ke dalam nisab. Yang penting dia pakai. Kalau perhiasan perak bagi laki-laki boleh, maka tidak dihitung ke dalam nisab. Misalnya laki-laki pakai cincin perak, enggak dihitung ke dalam nisab. Kenapa? Itu perhiasan yang mubah. Itu perhiasan yang mubah. Jelas sampai sini? Kalau misalnya seorang laki-laki membeli beberapa perhiasan, tujuannya untuk disewakan,
Jadi memang ada penyewaan perhiasan kan begitu. Maka yang seperti ini perhiasannya mubah, dihitung ke dalam nisab. Dia tidak kena zakat perdagangan karena dia tidak perdagangkan, dia sewakan. Maka perhiasan-perhiasan yang dia sewakan ini terkena terkena nisab atau tidak? Ya, dia terkena terkena nisab. Nah, dia terkena nisab. Taib. Ya, afwan, saya ulangi. Laki-laki yang beli perhiasan yang kemudian dia sewakan, maka terkena nisab pada hasil penyewaannya. Jelas ya, hasil penyewaannya. Nah, ini sebagai hasilnya. Adapun perhiasan yang dia sewakan tersebut, maka dia bukan untuk dia pakai. Bukan untuk dia pakai. Karena bukan untuk dia pakai, maka itu hukumnya? Halal atau haram? Halal, karena dia cuma sewakan. Karena itulah dihitung ke dalam zakat perdagangan. Dihitung pada zakat emas dan perak. Nilai emasnya sama keuntungan yang didapat dari penyewaan tersebut, dihitung semua ke dalam nisab, baru bayar tiap tahun. Emasnya berapa, kemudian hasil sewanya, itu semua digabungkan ke dalam nisab emas dan perak, ke dalam nisab emas. Kemudian kalau seorang perempuan misalnya memiliki perhiasan berlebih, jelas ya, berlebihan, maka semuanya kena zakat. Ya, maka semuanya kena zakat. Jelas sampai sini. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu dianggap penggunaan yang dilarang, haram, dianggap perhiasan yang haram. Dan kalimat berlebihan itu dikembalikan kepada kebiasaan di masyarakat situ. Misalnya perempuan di daerah itu di tahun itu misalnya normalnya pakai anting, kalung, gelang, cincin misalnya, tergantung. Kalau di zaman itu perempuan biasa punya 2 cincin dianggap normal, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya ada perempuan antingnya 1, tapi kalungnya dia pakai 2, cincinnya dia pakai 2, gelangnya dia pakai 2, padahal di masyarakat di situ cincin biasanya cuma 1 perempuan, kalung biasanya cuma 1, maka kelebihannya dianggap perhiasan haram. Ya, sampai sini dianggap sebagai perhiasan yang bukan mubah. Karena itulah dikenai zakat. Dikenai Dikenai zakat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kenapa? Karena wa qaunuhu ma ghairahu lin mubah. Karena ketika perhiasannya mubah, maka tidak kena zakat. Kapan perhiasan mubah? Kalau pemakaiannya standar, tidak berlebihan. Kalau perempuan berlebihan dalam memakai perhiasan, maka semuanya kena zakat. Karena ketika israf, berlebihan dalam memakai perhiasan, itu masuk dalam kategori hulin haram, perhiasan yang haram, sehingga dikenai zakat. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini syarat wajibnya zakat pada pada perhiasan. Jadi perhiasannya itu harus perhiasan bukan perhiasan yang mubah. Bukan perhiasan yang mubah. Adapun kalau perhiasannya mubah dan dimanfaatkan sebatas dipakai sesuai dengan keumuman, tidak berlebihan, maka ini tidak ada zakatnya. Jelas ya? Kemudian ada syarat yang lain. Ya, syarat yang lain adalah, syarat yang kedua, tidak adanya zakat pada perhiasan adalah kalau dia mengetahui keberadaan perhiasan tersebut. Kalau dia mengetahui keberadaan perhiasan tersebut, maka tidak kena zakat. Tapi kalau dia tidak mengetahui keberadaan perhiasan tersebut, maka kena zakat. Contoh, seorang ibu meninggal, meninggalkan perhiasan 1 kotak misalnya. Ini 1 kotak perhiasan dalamnya emas ini, ini mencukupi nisab. Ketika dia meninggal, dia tidak sempat beritahu anaknya, bilang ada perhiasan di sini misalnya. Anak itu enggak satu-satunya. Jelas ya? Berlalu setahun, berlalu 2 tahun, baru kemudian anaknya misalnya beres-beres barangnya orang tuanya, di lemari dia buka, ternyata ada kotak perhiasan. Jumlahnya banyak, dihitung-hitung mencapai nisab, melebihi nisab. Maka di sini walaupun ini perhiasan, perhatikan, walaupun ini perhiasan dan boleh dipakai oleh si anak perempuan, tapi dia tidak mengetahui keberadaannya.
Jelas sampai sini? Dia tidak tahu keberadaannya, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakat untuk 2 tahun. Karena baru 2 tahun baru dia tahu bahwa ada perhiasan, selama ini tersembunyi di sini. Ya kan? Maka si anak perempuan ini wajib mengeluarkan zakat 2 tahun. Kenapa wajib dikeluarkan zakat 2 tahun? Karena dia tidak mengetahui keberadaannya. Seandainya dia tahu keberadaannya dari awal, maka tidak ada zakat padanya. Ingat, kalau digunakan, kalau dipakai, kan begitu. Nah, kalau dia tahu dari awal, maka tidak ada zakat padanya. Jelas sampai sini? Taib, wallahu taala alam bisawab. Tapi karena dia tidak mengetahui, ya, afwan, karena dia tidak mengetahui keberadaannya, ya, berarti kan dia tidak meniatkan apa? Istimal. Dia tidak meniatkan istimal. Karena itulah apa? Terkena zakat. Kalau dia tahu keberadaannya, kemudian memang dijadikan untuk perhiasan, ya, perhiasan yang dia pakai terus tapi disimpan, ya sudah, berarti masuk dalam kategori perhiasan mubah yang tidak ada zakatnya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak yang diikutkan juga padanya zakat perhiasan dan juga zakat mata uang. Qala rahimahullah, pindah ke zakat yang ketiga, syurut wujubi zakatil muasyarat. Syarat wajibnya zakat tanam-tanaman atau pertanian. Kata beliau, syartu wujubi zakatil muasyarat wa hiya ar-rabb wal 'inabu wa ma yuqtatu halal ikhtiyari min al-hubub an-nisab wa huwa 5 awsuq. Syaratnya zakat pertanian cuma satu, yaitu apa? Mencapai nisab saja. Satu saja syaratnya. Ya, zakat tanam-tanaman syaratnya cuma satu, mencapai nisab. Haul tidak dipersyaratkan. Kenapa? Karena kapan habis panen tercukupi nisab, maka langsung bayar saat itu juga. Tidak ada haulnya kalau zakat pertanian. Cuma di sini beliau mengatakan syarat wajibnya zakat dari al-muasyarat. Apa itu al-muasyarat? Yaitu korma, anggur, dan makanan pokok yang dimakan dalam kondisi normal berupa biji-bijian. Berupa apa? Biji-bijian. Nah, ini syaratnya adalah nisab, yaitu 5 wasak. 5 apa? 5 wasak. Baik. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa dari tanam-tanaman yang terkena zakat itu cuma 3 jenis. Yang pertama anggur, yang kedua korma, ini jenis buah-buahan cuma 2, dan yang ketiga semua biji-bijian yang merupakan makanan pokok yang dimakan dalam kondisi normal, bukan makanan pokok ketika kekeringan. Karena kalau keringan apa aja dimakan kan gitu, dijadikan makanan pokok. Jadi yang dimakan atau yang terkena zakat dari jenis buah-buahan cuma 2, anggur dan korma dan anggur. Sementara dari jenis makanan pokok hanya yang sifatnya biji-bijian, seperti kalau kita anggur, gandum, beras, gandum dengan semua jenisnya, beras dengan semua jenisnya, warnanya apa yang terserah ya, semua jenis beras. Dan yang ketiga misalnya jagung. Ada biji-bijian yang lain tapi mungkin tidak semua negara ya ada. Ya, kalau kita di Indonesia khususnya 3 perkara ini, 3 jenis makanan pokok: gandum, kemudian beras, dan biji-bijian, gandum, jagung. Wallahu alam bisawab. Sudah ya. Kemudian syaratnya katanya nisab. Jadi syaratnya zakat pertanian atau zakat tumbuh-tumbuhan hanya satu, yaitu nisab. Berapa nisabnya? Kata beliau, wa huwa 5 awsuq, 5 wasak. Ya, 5 wasak. Laisa fi maduna 5 awsuqin sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat pada hasil pertanian, hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak. Ya. 1 wasak itu 60 sok. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok 4 mud. Berarti 4 kali 60 240 dikali 5. Kan begitu ya? 1 wasak 60 sok. Berarti 60 dikali 5 berapa?
300. Kan nisabnya 5 wasak. 1 wasak 60 sok. 60 kali 5 berapa? 300. 300 sok. 1 sok 4 mud. 300 kali 4 berapa? 1200. 1 mud sekitar 600 sampai 700 gram. Kalau kita ambilan 700 gram, ya berarti 700 dikali 1200. Ya, berapa itu? 700 gram dikali 1200. 84. Ya, 84 ya. Ya, sekitar 840 kilogram. Itu kalau ini kan gramnya, dibagi 1000 jadinya kilogram, yaitu 840 kilo. Ya, kalau ada yang mengatakan 1 mud itu 600 gram, berarti 600 dikali 1200 sekitar 720 kilo. Nah, itu patokannya 720 kilo, atau kalau dia ambil patokan yang 700 gram berarti 840 kilo. Nah, itu apa? Itu 6 nisabnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung nisab? Kita pakai berapa? Saya lupa cek kalau di ini Basnas berapa? Sekarang pertanyaan, saya lupa cek. Misalnya kalau kita ambil yang 600 gram, berarti kan berapa kenanya? 720 kilogram, kan begitu? 720 gram. Anggaplah kita pakai ini ya, 720 kilogram. Nah, bagaimana caranya menghitung ini zakat anggur, korma, makan pokok? Nah, untuk anggur dan korma, buah-buahan, ini dua ini ditimbang dalam keadaan kering, bukan dalam keadaan basah. Karena sekali lagi ingat, tidak ada zakat pada buah-buahan lain kecuali pada anggur dan korma. Tidak ada zakat pada rambutan, pada mangga, pada kelengkeng, pada langsat, tidak ada. Buah-buahan yang ada zakatnya cuma 2, korma sama anggur. Nah, untuk menghitung nisab 724 kilogram tadi, maka anggur dan kormanya itu harus dikeringkan dulu. Tidak bisa habis dipanen langsung ditimbang. Kenapa? Karena ketika itu kadar airnya masih banyak. Yang bikin berat airnya, kan begitu. Sementara yang mau dimakan biji-bijinya, anggurnya sama kormanya, bukan airnya. Karena itulah kormanya yang basah, korma basah, kalau ditahu ini mengering akan berkurang, maka tidak boleh ditimbang pada saat basah, karena pasti yang bikin berat kadar airnya. Anggur juga seperti itu. Maka caranya sebelum ditimbang dikeringkan terlebih dahulu. Dikeringkan apa? Terlebih dahulu. Nanti setelah kering sudah habis atau berkurang sekali kadar airnya, barulah ditimbang untuk mengetahui dapat 720 kilo atau tidak. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau keringkan lama gitu. Nah, kita di sini bisa pakai khars. Khars itu apa ya? Khors itu menaksir. Kita sudah punya pengalaman sebelumnya, ya kan? Kalau basahnya begini, jadinya keringnya begini. Dia bisa pakai taksiran seperti itu. Jadi kalau hasil anggurnya misalnya sekian, ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau sekian basahnya, keringnya bakal jadi sekian. Nah, itu bisa dipakai. Jelas sampai sini? Jadi bukan ditimbang ketika masih basahnya. Korma anggurnya, makanya di buku-buku fikih disebutkan tamar, enggak dikatakan rutop. Rutop itu korma masih basah. Ketika korma sudah berkurang, ketika rutop sudah berkurang kadar airnya, namanya tamar, korma kering. Ya, dan di para ulama juga ketika menyebutkan anggur, mereka menyebutkan zabib, kismis. Jadi anggur kalau masih basah namanya inab, masih banyak kadar airnya. Kalau sudah berkurang kadar airnya namanya zabib, yang kita sebut dengan kismis. Kismis ini kan bisa disimpan dalam jangka waktu lama kalau kering. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah dikeluarkan zakatnya, karena bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baik. Jadi setelah misalnya dikeringkan atau ditaksir saja berapa kilogram hasilnya basah, pengalaman-pengalaman sebelumnya ini keringnya sekian kalau sudah kering. Baik. Bisa ditahu, misalnya lewat 720 kilo, berarti kena zakat. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Sudah disebutkan ya, kalau sawahnya atau kormanya, anggurnya, pengairannya lewat hujan saja, maka 1/10.
Keluarnya 10. Kalau kormanya atau anggurnya dia iri dengan biaya, yakni dia belikan air, dia angkatkan air, ya, dia pakai mobil angkat air, ini pakai biaya, maka keluarnya berapa? 1/20. 1/20 dari hasil semuanya. Jelas ya? Nah, dan ingat, yang sampai ke tangan orang miskin itu sudah kering, bukan dikasih basah. Nih kita kasih basah, keringkan sendiri. Tidak boleh. Jadi itu zakat tanaman itu sampai ke tangan orang miskin sudah tinggal disimpan. Jadi walaupun kita taksir misalnya hasil panennya kormanya, anggurnya sekian ton, ini pasti kena zakat karena kalau keringnya sekian misalnya melewati nisab. Jelas ya? 1/10-nya berapa atau 1/20-nya berapa? 1/20-nya dihitung-hitung sekian. Nah, sekian ini utang kita. Utang yang walaupun kita belum keluarkan sekarang, nanti kita wajib keluarkan kalau sudah betul-betul kering ini, baru dikasih ke orang miskin. Karena tidak sah memberikan ke orang miskin dalam keadaan masih basah, harus kering mereka terima. Jelas sampai sini ya? Mereka tidak boleh dipusingkan, nih saya kasih keringkan sendiri, nggak boleh. Ya. Tugas kamu yang mengeringkan, kasih ke orang miskin setelah kering, tinggal mereka simpan. Baik, Allahu a'lam bissawab. Demikian pula dengan semacam gandum, kemudian beras dan jagung, sama juga, ya, sama, jelas ya. Jadi ketika dia dipanen, setelah dipanen, jelas sampai sini, ya, kan yang dihitung ke dalam nisab itu biji-bijinya, bukan kulitnya. Kulitnya kan tidak dimakan. Bagaimanapun ringannya kulitnya, kali banyak itu bisa selisih puluhan kilogram, kan begitu. Makanya yang dihitung ke dalam nisab itu tanpa biji. Nah, cuman mungkin akan ada yang bertanya, masa saya panen berapa ratus kilo atau berapa ton misalnya, apakah harus saya giling semua dulu baru kemudian saya timbang? Jadinya kan kalau keluar dari gabahnya, keluar dari kulitnya, memang masih bisa ditahan, tapi sudah kurang lama. Beda kalau masih dalam gabahnya, kan penyimpanannya bisa lebih lama. Ya, maka di sini para ulama mengatakan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, untuk makanan pokok yang dia disimpan bersama dengan bijinya, disimpan bersama dengan kulitnya, maka boleh ditakar, dihitung nisabnya bersamaan dengan kulitnya, dengan syarat nisabnya 2 kali lipatkan. Karena bijinya sama kulitnya dihitung, ya, kulit padi misalnya itu beratnya sama seperti apa? Dihitung sama seperti bijinya. Jadi kalau misalnya tadi kita hitung nisabnya beras itu 720, berapa tadi? 720 kilo. Itu kalau beras tok. Kalau kita timbang bersama dengan kulitnya, maka jadinya berapa? 144 kilo. Itu baru mencapai nisab, 2 kali lipatnya. Ya, tadi kan mungkin ada yang mengatakan, masa saya harus giling dulu semua baru saya timbang, kan begitu repot. Belum lagi penyimpanannya tidak akan lebih lama daripada kalau dalam bentuk gabah. Tapi kan bukan gabahnya dihitung ke dalam nisab. Ya sudah, solusinya gabah dengan isinya ini sudah ditimbang langsung, tapi dikali 2 nisabnya, yaitu 144 kg, 1 ton lebih, 400 kilo. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini takarannya. Kalau mencapai itu, maka keluar 1/10. Kalau padinya, gandumnya mencapai diairi dengan air hujan tok, sawat ada hujan tok gitu. Tapi kalau ada kalau diairi dengan biaya dan seterusnya, maka keluarnya 1/20. Kalau setengahnya diairi dengan hujan, setengahnya diairi dengan setengahnya pakai hujan, setengahnya pakai biaya, maka yang dengan hujan ini 1/10, yang pakai biayanya 1/20. Misalnya saya punya dua lokasi sawah. Sawah yang ini di lokasi yang hujannya bagus, sawah yang ini di lokasi yang hujannya tidak bagus. Saya harus airi. Maka dari sawah ini hasilnya saya keluarkan 1/10, dari sawah sana saya keluarkan 1/20. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan pengeluarannya dikeluarkan zakat saat panen. Jelas sampai sini? Tidak ada haul. Kemudian yang perlu diketahui terkait dengan nisab adalah tidak boleh menggabungkan barang-barang yang beda jenis untuk mencukupi nisab.
Kalau saya punya kebun korma dan kebun anggur, ini nisabnya sendiri-sendiri, tidak boleh digabungkan karena jenisnya berbeda. Saya punya padi, saya punya jagung, masing-masing menghasilkan. Ini kalau masing-masing tidak mencukupi nisab, tidak kena zakat dua-duanya. Tidak boleh digabung beras dengan jagung karena beda jenis. Tapi kalau dia sejenis maka digabung. Korma, ini korma ajwa, ini korma ini, semua jenis korma digabung. Kenapa? Sejenis. Sama-sama korma walaupun bentuknya, warnanya beda-beda. Ya, anggur juga begitu. Ini anggur merah, ini hitam, yang hijau. Ini semua digabungkan satu nisabnya. Ya. Beras, ada beras merah, beras hitam, beras putih. Ini semua digabung nisabnya. Kalau satu persatu tidak sampai nisab, tapi kalau digabung mencapai nisab. Nah, ini digabung karena sama-sama beras. Jagung juga seperti itu, jagung ini jagung merah, jagung putih, jagung kuning, gitu ya. Nah, misalnya semuanya digabung. Semuanya digabung untuk mencukupi nisab. Kenapa? Sama-sama jagung, walaupun variannya berbeda-beda. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk diwajibkan atau harus menggabungkan nisab, menggabungkan hasil panen adalah kalau dia punya 2 sawah atau lebih, 2 kebun anggur kebun anggur atau lebih, yang mana masa panennya tidak sampai setahun, maka semua yang dipanen dalam rentang waktu setahun, maka apa? Digabung. Dan sampai sini. Misalnya saya punya 3 sawah. Bulan ini yang dipanen. Oh, cuman berapa ratus, enggak sampai. 5 bulan berikutnya sawah yang di sana dipanen. Jelas ya? Sawah sana yang dipanen. Oh, berapa hasilnya? Sekian. Ini digabung, belum sampai nisab. Di sawah yang ketiga dipanen berapa? 3 bulan berikutnya. Berarti masih 9 bulan kan begitu? Iya. Maka ditambah hasil panen sawah ketiga, ditambahkan semuanya cukup mencapai nisab, maka dikeluarkan 1/10 dari semuanya. Paham? Jadi sawah ataupun anggur atau yang semacamnya, ya. Nah, kalau dia dipanen di 3 tempat gitu ya, dan jarak panen yang pertama sampai yang ketiga ini belum sampai setahun perhitungan komariah, maka semuanya digabung untuk mencukupkan nisab. Demikian pula kalau misalnya ini normalnya anggur sekali setahun misalnya, ya, tapi kali ini dia berbuah 2 kali dalam setahun, maka ini panen setahun digabung. Para ulama mengecualikan korma. Kalau korma tidak digabung, panen setahunnya. Yani satu tempat, kan korma itu kan normalnya sekali setahun doang berbuahnya. Kalau korma normalnya begitu. Jadi kalau ada kebun korma 1 tahun 2 kali, maka tidak digabung nisabnya, dihitung tersendiri. Ingat, kalau dari satu tempat. Beda kalau korma di kebun ini digabung kalau belum sampai setahun. Tapi kalau satu kebun 2 kali dalam setahun, maka tidak digabungkan. Ini dikecualikan korma. Demikian disebutkan oleh para fuqaha. Wallahu taala alam bissawab. Ya, ini selesai terkait dengan zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullah, syurut wujubi zakati amwalit tijarah. Sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan ini? Sebelum kita lanjut. Silakan, kalau ada. Ini berikutnya zakat perdagangan, ini termasuk zakat yang cukup sulit pembahasannya. Dari semua jenis zakat perdagangan ini yang paling rumit. Ya, cara perhitungannya karena dia berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Dia zakatnya terkena pada nilai, bukan pada barang. Nah, kemudian perhitungan haulnya juga unik, bukan dihitung dari awal terkumpulnya nisab, tapi dari awal perdagangan dan seterusnya. Kemudian cara penghitungannya
Bagaimana cara menghitung barang kalau barangnya itu berputar-putar, habis dibeli lagi, dan seterusnya. Nah, qala rahimahullahu taala, kita lanjut dari pertanyaannya. Syurut wujubi zakati amwalit tijarah. Syarat wajib zakat pada harta perdagangan, harta yang diperdagangkan. Iya. Qala rahimahullah, syurut wujubi zakati amwalit tijarah wa hiya taqlibul mali li gharadi ribhi sab'atun. Kata beliau rahimahullah, syarat wajibnya zakat perdagangan, syarat wajib zakat perdagangan yaitu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan? Apa yang dimaksud dengan perdagangan dalam bab zakat? Yaitu merubah harta dengan harta yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan. Baik. Jadi definisi perdagangan dalam bab zakat adalah begini bentuknya. Seorang membeli suatu barang dengan tujuan barang itu akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Itu yang dimaksud dengan zakat perdagangan di sini. Ini kena apa? Kena zakat. Kenapa? Karena tujuannya ingin mendapatkan keuntungan. Dia beli barang harganya 500.000, dia jual 700. Ini namanya apa? Tijarah. Ini yang dibahas dalam zakat perdagangan. Artinya apa? Kalau ada orang membeli barang untuk dijual lagi, tapi bukan untuk mendapatkan keuntungan, maka tidak ada zakat padanya. Misalnya ada orang berjualan murni untuk membantu masyarakat. Misalnya masyarakatnya kekurangan, ya mungkin dia tahu masyarakatnya tidak mau menerima bantuan, ya sudah, dia beli barang berapa, misalnya harganya harga modalnya 10.000 misalnya, dia jual 10.000 juga, nggak ada diambil untung. Maka yang seperti ini tidak kena zakat. Atau mungkin dia kasih sedekah, dia modalnya 10.000, dia jualnya misalnya 7.000, rugi dia, tapi memang niatnya untuk bersedekah, maka yang seperti ini juga tidak ada zakatnya. Jelas ya? Jadi perdagangan yang ada zakatnya adalah dia beli barang A untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan selisih keuntungan. Artinya kalau dia jual dengan harga modal atau dia jual dengan harga di bawah modal, maka itu tidak ada zakatnya. Tidak ada apa? Zakatnya. Kenapa? Dia tidak mengambil keuntungan, dia tidak kembangkan. Iya. Kemudian perdagangan yang dimaksud adalah membeli barang untuk dijual kembali, mendapatkan barang melalui proses tukar menukar untuk dia jual kembali barang yang sama. Karena itulah tidak ada zakat perdagangan pada produsen. Pada apa? Produsen. Produsen itu biar bagaimana banyaknya produk dia jual, kalau dia produsen maka tidak ada zakat perdagangan padanya. Apa itu produsen? Dia mengambil bahan baku terus merubah jadi produk. Itu produsen. Saya beli tepung, gula, telur, apalagi dan seterusnya gitu ya. Kemudian dirubah jadi kue, dirubah jadi roti, dirubah jadi apa, terus saya jual rotinya. Maka ini tidak ada kena zakat perdagangan. Jelas ya? Kenapa? Karena saya beli bahan, baru saya rubah, ada usaha di situ, memproduksi. Jelas ya? Yang seperti ini bukan tijarah dalam bab zakat, tidak kena zakat perdagangan. Keuntungan penjualan rotinya nanti bagaimanapun banyaknya tidak ada zakat perdagangan padanya. Tapi dia kena zakat harta, zakat uang kalau mencapai nisab keuntungannya ditambahkan ke hartanya dia. Jelas ya? Tukang kayu, beli kayu, ada orang tebang kayu atau ke hutan ambil kayu yang boleh gitu ya. Dia ambil, kemudian dia bentuk jadi furniture, kemudian dia jual. Maka ini tidak ada apa? Zakatnya. Tukang kayu beli kayu, terus dia display barang apa, hasil-hasil apa furniture yang dia bikin. Ini biar bagaimanapun banyak lakunya tidak ada apa? Zakat perdagangan padanya. Kenapa? Itu kursi dia buat, bukan dia beli dari orang lain baru dia jual lebih tinggi. Paham ya? Jadi tidak ada zakat pada produsen. Produsen barang, apa itu produsen barang? Dia membeli bahan baku, dia rubah menjadi produk, baru kemudian dia jual. Nah, ini tidak ada zakat perdagangan padanya. Dia kenanya zakat zakat uang, zakat emas perak. Jadi dimaksud dengan perdagangan adalah dia beli barang A, dia jual barang A. Dia beli barang B, dia jual barang B.
Paham ya? Bukan dia beli barang A, B, C terus rubah jadi barang D baru jual. Bukan itu perdagangan yang dimaksud di sini. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang beli baju terus dijual dengan harga lebih tinggi, dia beli motor, dia jual lebih tinggi, dia beli mobil, dia jual lebih tinggi, dia beli barang sembako, dia jual lebih tinggi. Ini yang masuk dalam pembahasan apa? Zakat perdagangan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah sebelumnya. Sudah ya. Jadi ini definisi zakat perdagangan. Jadi butuh dibedakan. Mana zakat perdagangan, mana perdagangan, mana memproduksi barang. Yang memproduksi barang tidak kena zakat perdagangan. Karena dia memproduksi, bukan jual beli. Bukan beli dulu baru jual. Baik, kata beliau syarat wajibnya zakat perdagangan. Makanya kayak misalnya warung-warung makan, penjual makanan itu tidak ada zakatnya. Kalau dia bikin sendiri makanannya, dia beli daging, dia beli apa, baru dia ramu jadi coto misalnya, ini tidak ada zakatnya karena dia ramu. Bukan kecuali kalau dia beli daging, dia jual daging, baru kena zakat. Jelas ya? Tapi kalau dirubah jadi makanan, kemudian dijual makanannya, maka tidak kena zakat perdagangan. Dia kenanya zakat harta dari keuntungan penjualan tersebut. Baik, wallahu a'lam bissawab. Jadi syarat wajibnya zakat perdagangan itu ada 7 sab'ah kata beliau. Nanti terpenuhi 7-7-nya baru kena zakat perdagangan. Yang pertama kaunuha urudon. Jadi barang yang diperjualbelikan itu adalah urud. Apa itu urud? Urud itu bukan mata uang. Jadi semua yang bukan mata uang kalau diperdagangkan maka kena masuk dalam syarat yang pertama. Apapun itu, benang, kancing, penjual untuk jahit bahan jahit ya. Dia beli kancing, dia jual kancing, sekecil apapun. Yang penting apa? Bukan mata uang, maka kena zakat perdagangan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat yang pertama dari zakat perdagangan adalah yang dia jual, yang dia beli baru dia jual itu bukan mata uang, bukan emas, bukan perak. Karena itulah orang yang jual beli emas tidak kena zakat perdagangan. Saya beli emas, saya jual lagi emasnya, ini tidak kena zakat perdagangan, dia kenanya zakat emas. Beli perak, baru jual perak dengan harga lebih tinggi, tidak kena zakat perdagangan, kenanya zakat perak. Demikian pula money changer yang usahanya tukar menukar uang asing, gitu ya. Nah, money changer, datang orang mau pergi umrah, ya, dia tukar uangnya dari rupiah ke rial. Ini transaksi luar biasa besarnya kan gitu, perputaran uang di situ. Apalagi kalau musim haji atau musim liburan, itu perputarannya akan sangat besar. Nah, kalau sampai setahun ini omsetnya bisa lebih. Lihat sama sini, keuntungannya bisa lebih. Tapi yang seperti ini tidak ada zakat perdagangan padanya. Kenapa? Karena yang dia perjualbelikan adalah mata uang. Sementara yang terkena zakat perdagangan adalah kalau yang diperdagangkan bukan mata uang. Dan sampai sini, maka tidak ada zakat pada penjualan emas, pada penjualan perak dan penjualan mata uang. Kenapa? Karena ketiganya disebut dengan istilah an-naqdain. Sementara syarat zakat perdagangan adalah urud. Urud itu bukan mata uang. Bukan mata uang. Baik, sekian dulu ya syarat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
Baik, ada pertanyaan di sini? Betul. Iya. Kalau nggak ada kita tambah sedikit. Kos kirim apa? Biaya apa? Ya, bayarnya masuk itu perdagangan. Karena itu tetap dengan barang yang sama. Kecuali mungkin bentuknya sudah nggak bisa sama sekali, gitu ya. Terus baru dia perbaiki betul-betul dengan biaya yang besar, itu kan sudah bukan barang itu lagi kalau gitu. Allah Allah. Baik. Syarat yang kedua, tambah satu syarat dulu, karena ini 7 syaratnya. Syarat yang kedua terkait dengan zakat perdagangan adalah niyatut tijarah. Jadi dari awal dia beli itu barang untuk dia jual kembali. Dari awal. Jadi kalau misalnya ada orang, saya niat beli mobil. Niat beli mobil untuk apa? Untuk saya pakai. Maka ketika saya beli ini, saya pakai, jelas ya? Nah, maka tidak ada zakat perdagangan pada mobil ini. Tidak kena zakat perdagangan. Yani tidak dihitung dari apa? Dari saya beli ini mobil. Walaupun belakangan saya jual ini mobil, tapi perhitungan zakatnya bukan dimulai dari apa? Bukan dimulai dari saya beli. Kecuali kalau dari awal saya niat beli ini mobil untuk saya jual kembali, maka haulnya dimulai sejak saya beli itu mobil. Misalnya ada orang tukang jual beli mobil second gitu ya. Jadi ketika dia beli mobil tersebut, ketika dia beli, nah itu hari pertama haul. Hari pertama haul. Sampai tahun depan itu mobil tidak laku, harganya mobilnya misalnya 100 juta atau 120 juta. Sampai tahun depan itu mobil tidak laku, maka dia keluarkan 2,5% dari 120 juta dari harga mobil tersebut. Harga jualnya. Jelas ya? Iya. Kalau sampai tahun depan belum laku-laku, maka kena zakat. Yang penting mencapai nisab seperti yang akan diterangkan nanti biidznillah taala. Jelas ya? Jadi kalau dari awal dia niatkan untuk dia jual kembali, maka haulnya dihitung dari situ. Tapi kalau misalnya begini,
Saya beli mobil dengan niat untuk saya pakai kembali. Sudah, saya beli mobil, saya pakai. Baru 3 bulan saya pakai, jelas ya, butuh uang. Akhirnya apa? Saya mau jual kembali. Maka di hari itu saya niatkan untuk jual kembali dan saya mulai iklankan atau saya sebut telepon teman-teman saya beritahu ini mobil saya jual. Nah, haulnya dimulai hari itu. Kalau sampai tahun depan ini mobil tidak laku-laku, saya wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau laku sebelum habis, sebelum tahun, maka tidak ada zakatnya. Jelas ya? Kalau habis belum setahun mobilnya sudah laku, berarti kan tidak ada zakat karena sudah berubah jadi uang. Kenanya nanti zakat apa? Zakat uang, kan begitu modelnya. Dia tidak kena zakat karena sebelum setahun sudah laku. Tapi kalau sampai 1 tahun belum laku, saya keluarkan. Tapi ingat, haulnya bukan ketika saya beli itu mobil. Karena saya membeli bukan untuk saya jual, saya beli untuk saya pakai. 3 bulan berikutnya baru saya rubah niat saya mau jual. Nah, haulnya dimulai dari situ. Beda kalau ketika dia beli dari awal memang niatnya untuk dijual kembali, maka haulnya dimulai dari situ. Jelas ya? Beli pakaian, beli aksesoris, beli ini semuanya. Kalau dari awal dia beli dengan niat untuk dijual kembali, maka hari pertamanya dihitung saat itu. Nanti kita akan terangkan lebih detail tentang hari pertama haul. Yang jelas haulnya dimulai dari situ, jelas ya? Sampai tahun depan nanti dihitung berapa aksesoris yang dimiliki, dihitung semuanya keuntungannya berapa. Kalau mencapai nisab keluar, kalau tidak ya tidak keluar zakat. Baik. Kemudian kalau ada yang bertanya misalnya seperti pertanyaan di pekan lalu ya. Ada orang bisnis perumahan, dia bangun rumah terus dia jual. Jelas ya? Dia bangun rumah baru dia jual misalnya. Dia bangun rumah ya. Jelas sampai sini? Dia bangun rumah terus dia jual. Kena zakat enggak? Nah, bangun rumah baru dia jual. Kena zakat enggak? Nah, sampai setahun itu rumah tidak laku-laku. Kena zakat tidak? Hah? Tidak kena zakat. Kenapa? Karena itu rumah dia bangun, bukan dia beli dari orang untuk dia jual lagi. Kan perdagangan tadi definisinya apa? Dia beli untuk dia jual. Ini dia bangun baru dia jual. Ini bukan barang perdagangan. Itu kayak memproduksi, kan sama kayak tadi. Ya, sama. Itu tidak ada zakatnya. Nah, yang ada zakatnya itu kalau saya beli rumah dengan tujuan saya jual kembali. Nah, itu kena zakat. Di mana haulnya dimulai dari ini. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang ya kayak gitu tadi. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini, kita punya rumah pribadi, terus mau kita jual, kan tidak ada zakatnya. Kalau itu rumah kita bangun, bukan kita beli dari orang lain sebelumnya. Kalau kita beli dari orang lain sebelumnya, jelas sampai sini, kita pakai kemudian mau dijual, maka ada lagi permasalahannya. Karena kita dapatnya dari awal dari membeli. Ya, jelas sampai sini. Nah, sekarang misalnya saya beli rumah dengan niat saya jual apa? Dengan niat saya mau jual kembali. Saya beli rumah terus saya niat jual kembali. Maka di sini haulnya dimulai sejak saya beli itu rumah. Harganya misalnya 1M. Jelas ya? 1M harganya. Kemudian apa? Tahun depan tidak laku. Berapa zakatnya 1M? 2,5%. Hah? Kalau 100 juta kan 2,5 juta, berarti ini 25 juta. Maka dia wajib keluarkan zakatnya dari rumah ini 25 juta. Dia bilang, di mana saya ambil 25 juta? Iya. Rumah belum laku. Maka di sini dia tidak bayar. Sampai tahun kedua baru laku, maka tahun kedua dia bayar 50 juta. 2 tahun zakat. Ya, sampai sini 2 tahun zakat. Tahun kedua laku 1M, maka dia harus keluarkan zakat 2 tahun. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kira cukup sampai sini insyaallah taala. Jadi intinya adalah dia meniatkan untuk berdagang dari awal. Kalau dari awal dia beli bukan untuk dia perdagangkan, melainkan untuk dia pakai, maka tidak dihitung zakat perdagangan padanya. Ya. Hah? Kenapa